Terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu apa saja jenis data yang dilakukan untuk dimutakhirkan, Bu? Menerima data kependudukan dari Ditjen Kependudukan yang mengalami perubahan dari 3 komponen tadi itu. Jadi pemilih yang TMS, kemudian pemilih yang baru, kemudian pemilih yang mengalami proses perubahan data. Kita kan juga menerima masukan dari masyarakat. Betul. Itu seperti apa, Bu? Diolah setelah plenonya atau sebelum plenonya atau bagaimana? Tapi yang perlu diingat bahwa ada hak masyarakat, ya. Ada hak masyarakat dan ada kewajiban kami untuk melindungi data pribadi. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya dengan Mas Dan di acara podcast KPU Kota Kediri. Di episode sebelumnya, kita sempat membahas singkat apa itu pemutakhiran data pemilih dan bagaimana prosesnya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana alur dan teknis dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kalau kita membicarakan data, teman pemilih pasti sudah bisa menebak siapa narasumber kita. Langsung saja kita sapa Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Dr. Niasari. Halo Ibu Niasari, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mas Dan, alhamdulillah sehat, baik, dan Alhamdulillah. bahagia Mas Dan. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, Bu, mau menyapa teman-teman pemilih atau memberikan sedikit informasi terbaru terkait dengan kegiatan di KPU. Iya, selamat pagi teman-teman pemilih KPU Kota Kediri, khususnya di Kota Kediri. Ini kayaknya pertemuan kita yang kedua ya Mas Iya, Dan Bu. ya. Jadi ini seri kedua terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi dengan podcast kedua, harapan kami dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau biasa disingkat Rendatin, kami berharap bahwa dengan podcast ini memberikan informasi lebih kepada sobat pemilih bagaimana proses pemutakhiran data pemilih di KPU begitu. Baik, Bu. Untuk terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu apa saja jenis data yang dilakukan untuk dimutakhirkan, Bu? Jadi gini Mas Dan, kalau kita ngomong tentang proses pemutakhiran, namanya saja mutakhir gitu ya, berarti kan harus ada yang berubah begitu. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 7/2017 terkait dengan pemilu, kemudian Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bahwa ada 3 hal Mas Dan kalau kita ngomong tentang proses pemutakhiran data pemilih. Yang pertama itu adalah proses data pemilih yang melakukan perubahan akibat pemilih yang TMS. Kemudian yang kedua itu adalah pemilih baru, berarti dia baru menjadi pemilih. Gitu, kalau tadi TMS kan berarti pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua itu adalah pemilih baru. Kemudian yang ketiga itu adalah pemilih yang melakukan proses ubah data. Begitu. Nah, data pemilih yang melakukan proses ubah data itu ya macam-macam Mas Dan. Tapi sebelum kita ngomong tentang proses ubah data, itu tentang pemilih TMS dulu. Nah, yang disebut sebagai pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih, itu kategori yang pertama itu karena pemilih sudah meninggal dunia. Artinya kemarin pada saat terakhir kita menetapkan DPT pada saat proses pemilihan 2024, pemilih kita tetapkan sebagai pemilih begitu ya. Kemudian setelah proses pembaharuan atau setelah proses pemutakhiran, pemilih tersebut meninggal, berarti TMS karena meninggal dunia. Kemudian yang kedua itu TMS karena pemilih itu sudah tidak memiliki hak sebagai pemilih. Contohnya pemilih yang sudah menjadi TNI atau Polri, secara otomatis pemilih itu dicabut hak pilihnya atau sudah tidak bisa memiliki hak pilih lagi itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pemilih yang pindah domisili. Maksudnya ini TMS di Kota Kediri tetapi akan dimasukkan di KPU yang lain itu. Jadi di KPU Kota Kediri itu pemilih ini
TMS kan karena pindah kemudian masuk kepada pemilih yang lain. Ini kategori TMS. Gitu. Berarti kalau misalnya nih Bu ya, saya itu pindah ke Denpasar, sudah mengurus ke Dispenduk Capil, berarti otomatis saya di Kota Kediri ini tuh sebagai pemilih TMS seperti itu. Betul, begitu Mas Dan. Jadi menjadi TMS di Kota Kediri akan menjadi pemilih baru di Denpasar, begitu. Itu pemilih TMS. Kemudian ada juga yang pemilih ganda juga. Pemilih ganda. Pemilih ganda itu maksudnya begini, sebagaimana kasus yang tadi itu, jadi ada pemilih yang pindah ke Denpasar begitu ya, secara otomatis di KPU Kota Kediri, di database pemilih KPU Kota Kediri, pemilih itu harus dihapus begitu. Akan tetapi di KPU Kota Kediri dihapus, di KPU Kota Denpasar belum dihapus sehingga terjadi kegandaan. Maka kami harus mengecek dokumen terakhir. Karena di Sidale, di podcast sebelumnya kita kan sudah menyampaikan ya Mas Dan ya, bahwa dalam proses pemutakhiran KPU Kota Kediri itu menggunakan sistem informasi yang disebut sebagai Sidale. Nah, ketika terjadi kegandaan di Sidale ini kan memberikan warning, oh ternyata ada satu pemilih yang ganda antara Kota Kediri dengan Denpasar. Maka operator di Kota Kediri dan operator di Denpasar akan melakukan adu data. Dokumen terakhir kependudukan, dokumen kependudukan terakhir itu yang nanti akan digunakan. Karena pemilih tadi pindah ke Denpasar ya, secara otomatis identitas kependudukan atau KTP yang paling update itu kan ada di Denpasar. Maka Kota Kediri akan melepas kegandaan itu, berarti menghapus menjadi pemilih yang TMS, menjadi pemilih baru di Denpasar yang akan dimutakhirkan oleh KPU Kota Denpasar. Begitu. Itu untuk TMS saja Mas Dan. Nah, masih TMS ya. Masih TMS. Jadi ada juga yang proses pemutakhiran yang kedua itu karena pemilih baru. Nah, pada proses kita memasukkan pemilih baru itu bisa saja yang pertama itu karena warga negara itu yang sudah memasuki usia 17 tahun. Kalau sudah seperti itu berarti warga negara tersebut sudah memiliki hak untuk menjadi pemilih gitu. Itu nanti kita masukkan menjadi pemilih baru. Kemudian yang kedua, kebalikan dari TMS yang tadi, bahwa ada warga yang sebelumnya di proses penetapan DPT kemarin dia adalah pemilih TMS karena TNI Polri. Pada proses pemutakhiran dia sudah purnawirawan menjadi purnawirawan dari TNI Polri, secara otomatis menjadi pemilih baru di KPU Kota Kediri begitu. Sebelumnya dia tidak punya hak pilih, setelah purna dari TNI Polri menjadi warga sipil biasa yang secara otomatis hak pilihnya akan dikembalikan menjadi pemilih baru. Begitu. Kemudian juga kebalikan dari TMS tadi ya, kalau ada warga kota yang lain pindah ke Kota Kediri, jadi dari Kap Kota yang lain pindah ke Kota Kediri, secara otomatis nanti menjadi pemilih baru di Kota Kediri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam proses pemutakhiran itu kami juga atau KPU Kota Kediri itu juga melakukan proses ubah data bagi pemilih. Contohnya misalnya ada pemilih Kota Kediri itu yang yang pindah, misalnya karena Kota Kediri itu kan ada 3 kecamatan dan 3 dapil, sehingga harus proses pemutakhiran terus dilakukan. Kalau misalnya ada warga Kota Kediri yang sebelumnya itu di kelurahan, misalnya di kelurahan Jamsaren gitu ya, kemudian pindah di kelurahan Mojoroto, maka itu harus dimutakhirkan. Nah, itu salah satu yang disebut sebagai ubah data Mas Dan gitu. Berarti kalau semisal gini Bu, saya berubah NKK-nya itu karena sebelumnya saya kan sudah belum menikah, terus kemudian saya menikah, otomatis bikin kan, kakak baru. Itu kan otomatis kakak saya kan nomornya kan berubah. Itu termasuk ubah data juga. Betul, itu sebagai salah satu bagian dari ubah data. Jadi kalau ada warga, jadi tidak hanya status domisilinya yang berubah, tapi bisa juga kalau misalnya ada warga yang sebelumnya itu kakaknya masih ikut orang tua, kemudian karena sudah menikah, kemudian kakaknya itu menjadi sendiri hingga otomatis berubah, maka harus kita mutakhirkan gitu. Baik Bu, berarti untuk
dari 3 jenis data itu tadi itu kan ada 3, pemilih baru, pemilih TMS, dan juga pemilih ubah data. Betul. Nah, kemudian untuk alur olah datanya itu seperti apa Bu dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Iya. Jadi olah data di proses PDPB, proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di 2025 itu, jadi KPU Kap Kota itu menerima data kependudukan dari Ditjen Kependudukan yang mengalami perubahan dari 3 komponen tadi itu. Jadi pemilih yang TMS, kemudian pemilih yang baru, kemudian pemilih yang mengalami proses perubahan data. 3 komponen ini masing-masing ada sub-sub komponen yang sebagaimana tadi sudah disampaikan, itu kita menerima dari KPU RI. KPU RI menerima dari Ditjen Kependudukan. Nah, setelah itu ya, setelah proses kita menerima, kita melakukan proses kayak bersih-bersih gitu loh Mas Dan. Jadi harus kita pastikan bahwa data itu bahasanya kalau di ini nggak ada KC-nya itu apa? Itu bahasa anak sekarang itu apa ya? Jadi harus kita pastikan bahwa data itu bersih begitu. Di Sidale sebelum kita masukkan ke Sidale, kayak cleaning data gitu ya Bu? Betul ya, itu loh maksud saya itu ya. Semacam kita harus tahu, kita harus memastikan bahwa data itu misalnya contohnya NIK-nya lengkap jumlahnya, komponen datanya lengkap, itu harus kita pastikan. Jadi data yang kita terima dari KPU RI itu data yang sudah bersih. Itu tahap kedua setelah kita menerima. Setelah kita pastikan bahwa data itu sudah bersih, setelah melalui proses cleaning tadi itu, kita KPU Kota itu melakukan yang namanya COKTAS. COKTAS itu coklit terbatas. Jadi kita mengambil misalnya ada dari data yang turun itu penduduk Kota Kediri dari penetapan DPT terakhir sampai dengan bulan Juni ya, sampai dengan bulan Juni itu ternyata ada 100 orang yang meninggal. Nah, dari 100 orang itu KPU memastikan melakukan coklit sebagian atau yang diistilahkan sebagai COKTAS. Memastikan bahwa dari 100 orang itu memang meninggal gitu. Cuman nggak 100 Mas, dan namanya COKTAS. Jadi mengambil sampel dari data yang turun itu yang meninggal. Kemudian pemilih baru misalnya, kami mendatangi salah satu pemilih baru untuk memastikan benar ini bahwa sudah purna sehingga benar menjadi pemilih baru. Begitu. Berarti nggak seperti waktu coklit dulu, coklit dulu kan banyak petugas yang datang ke rumah-rumah. Jadi bedanya coklit, proses coklit, pencocokan dan penelitian pada saat pemilu dan pilkada kemarin itu kan setiap pemilih dipastikan kebenaran datanya satu persatu. Tapi kalau COKTAS ini kita mengambil sampel Mas, sampel aja. Dari data yang turun kita ambil sebagian, kita pastikan bahwa itu benar, begitu. Kemudian setelah dilakukan COKTAS sampai lupa Mas Dan. Itu berarti tadi nomor berapa ya? Setelah kita lakukan COKTAS begitu ya, kemudian KPU Kota Kediri akan koordinasi ya. Kita juga koordinasi sebelumnya dengan beberapa stakeholder. Salah satunya kita juga koordinasi dengan Kodim dan juga dengan Kapolres gitu, untuk memastikan kita menerima data pemilih yang tadi TMS karena dia menjadi TNI Polri, berarti menjadi anggota TNI dan polisi yang baru begitu ya, dan purnawirawan gitu. Yang sebagai pemilih baru itu tadi. Betul, purnawirawan itu karena itu yang bisa jadi data itu tidak kita terima dari KPU RI. Kemudian data itu nanti akan kami gunakan untuk melengkapi data yang sudah ada. Nah, setelah proses semua itu selesai, kita masukkan ke Sidale Mas Dan. Kita masukkan ke Sidale, kita lakukan sebagaimana tadi analisis kegandaan. Ya. Harus kita pastikan bahwa contohnya misalnya pemilih baru yang kita masukkan itu tidak ganda dengan Kap Kota yang lain. Di Sidale akan muncul apakah yang kita perbarui itu ada kegandaan atau tidak. Kalau tidak ada kegandaan, maka proses selesai. Kalau ada kegandaan, maka harus kita pastikan verifikasi dokumen, siapa dokumen yang terbaru, begitu. Karena kita ini ya sudah zamannya mudah untuk komunikasi dengan
masing-masing kap kota, antar operator, antar komisioner, sehingga untuk memastikan tadi proses kegandaan, bahwa dipastikan tidak boleh ada kegandaan. Setelah proses kegandaan selesai, nanti endingnya KPU akan melakukan proses pemutakhiran dengan melakukan pleno, begitu. Pleno itu juga dilakukan secara berjenjang di tingkat kap kota, kemudian lanjut di tingkat provinsi, begitu. Baik Bu, berarti setelah dilakukan unggah ke Sidalih tadi, itu KPU tingkat kabupaten kota, khususnya dalam hal ini KPU Kota Kediri, itu melakukan rapat pleno berjenjang mulai dari KPU Kota Kediri, kemudian disampaikan ke KPU Provinsi sampai betul. dengan ke KPU RI. Betul. Nah, untuk masukan datanya sendiri itu kan kemarin kalau nggak salah waktu di episode 2 itu kita kan juga menerima masukan dari masyarakat. Betul. Itu seperti apa Bu? Diolah setelah plenonya atau sebelum plenonya atau bagaimana? Jadi ya bisa keduanya Mas Dan. Jadi memang begini, karena proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini terus berlangsung begitu ya. Jadi masukan, tanggapan masyarakat terkait 3 komponen itu, pemilih yang TMS, kemudian pemilih baru, kemudian ada pemilih yang melakukan proses ubah data. Itu terkait 3 hal ini, kalau misalnya ada masukan atau tanggapan masyarakat, itu bisa sepanjang periode atau sepanjang tahun itu bisa kita lakukan. Kalau misalnya hari ini ada masukan masyarakat, oh Bu, ada saudara saya meninggal, misalnya ini ada akte dengan menunjukkan dokumen kematiannya begitu ya, untuk proses di Sidalih nanti, maka itu ternyata kita cek apakah itu sudah kita TMS. Kalau misalnya itu kita TMS, kalau misalnya itu belum kita TMS, maka akan kita TMS-kan. Jadi prosesnya bisa terus kapan saja begitu. Kalau misalnya masukan dan tanggapan masyarakat itu dilakukan masuk ke kami itu sebelum tanggal 2 nanti, karena pleno kan direncanakan tanggal 2 Mas Dan. Sebelum tanggal 2 maka kita masukkan ke dalam proses rekapitulasi. Akan tetapi kalau misalnya masukan dan tanggapan masyarakat itu masuk setelah pleno, maka otomatis akan kita lakukan proses perbarui data itu setelah pleno. Setelah pleno. Baik, kemudian setelah dilakukan pleno Bu, kemudian tahapan berikutnya itu seperti apa Bu? Iya, jadi kewajiban dari kami berdasarkan peraturan KPU 1 tahun 2025 terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bahwa kewajiban kami adalah menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat bahwa KPU Kota Kediri sudah melakukan proses pemutakhiran data pemilih dari pemilih sekian jumlahnya. Begitu, itu kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Tapi yang perlu diingat bahwa ada hak masyarakat ya, ada hak masyarakat dan ada kewajiban kami untuk melindungi data pribadi sebagaimana di podcast sebelumnya ya Mas Dan ya. Bahwa ketika kami menampilkan data masyarakat yang mengalami proses pemutakhiran akibat 3 komponen tadi, TMS, ubah ataupun baru begitu ya. Jadi tetap kewajiban KPU Kota Kediri adalah ada proses yang namanya perlindungan data pribadi. Contohnya NIK itu tidak kami tampilkan begitu. Kemudian tanggal lahir itu juga kita tidak menampilkan begitu. Jadi hanya nama, kemudian alamat begitu. Setidaknya itu sudah terbuka kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sudah melakukan proses pemutakhiran. Baik Bu, untuk yang diumumkan itu tadi kita kan harus perlindungan data pemilih. Itu yang ditampilkan apa saja ya Bu? Jadi pasca kita melakukan pleno tanggal 2 Juli nanti, kewajiban kami kan mengumumkan itu. Jadi yang kami sampaikan kepada masyarakat itu adalah nama, kemudian alamat yang itu meliputi kelurahan, kemudian kecamatan, sehingga masyarakat bisa melihat begitu ya. Contohnya tadi yang sebagaimana saya sampaikan, benar nggak ada di kelurahan A misalnya ada 3 orang yang kami KPU Kota Kediri dinyatakan TMS karena meninggal dunia begitu, sehingga masyarakat kan bisa melihat bener enggak. Tentunya kan dalam satu kelurahan itu setidaknya kan kenal ya namanya 3 orang itu bener enggak TMS begitu.
Kalau misalnya dari 3 harusnya 5 begitu. Nah, kami berharap sisanya yang 2 yang belum kami sampaikan itu masuk dalam tanggapan masyarakat begitu pasca kami mengumumkan di webnya KPU Kota Kediri gitu. Nah, itu juga Mas Dan, karena pada saat hari ini kan kami tidak punya badan ad hoc ya, karena proses pemilu dan pemilihan sudah selesai, sehingga kami hanya mengumumkan hasil dari proses pemutakhiran itu di webnya KPU. Tapi tentunya karena KPU itu bekerja sama begitu ya, koordinasi bekerja sama dengan banyak stakeholder, harapan kami bahwa yang kami umumkan itu bisa disampaikan juga, diteruskan begitu oleh stakeholder kami begitu. Baik Bu, ini untuk pertanyaan terakhir. Untuk yang diumumkan itu sejumlah total pemilihnya atau yang dilakukan perubahannya saja Bu? Iya, karena dalam proses pemutakhiran itu hanya ada 3 komponen. Yang pertama adalah pemilih yang TMS karena berbagai macam tadi, kemudian yang pemilih baru, kemudian pemilih yang melakukan ubah data. Nah, jadi hanya 3 ini. Kalau pemilih yang tidak melakukan perubahan data atau masih sama sebagaimana pada saat penetapan DPT, tentunya kami tidak menampilkan. Nah, hal ini sisi positifnya Mas Dan, karena hanya sedikit begitu ya dibandingkan dengan penetapan DPT, sehingga masyarakat lebih aware lagi, lebih bisa spesifik. Oh benar nggak dalam satu kelurahan ini ada pemilih baru sekian, oh berarti saya di kelurahan saya misalnya ada sekian pemilih baru karena ada warga yang masuk begitu. Nah, itu justru mempermudah masyarakat atau sebagai kontrol KPU dalam proses pemutakhiran begitu. Nah, juga karena kita kan juga ada Bawaslu ya Dan ya, itu Bawaslu juga tentunya lebih mudah untuk melakukan proses pengawasan ketika yang diumumkan oleh KPU Kota Kediri itu hanya yang mengalami proses pemutakhiran gitu. Baik teman pemilih, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pemutakhiran data pemilih ini ada 3 jenis data yang dilakukan pemutakhiran, yaitu dimulai dari pemilih baru, pemilih TMS, dan pemilih ubah data. Selanjutnya setelah kita mengetahui jumlah atau jenisnya, maksud saya itu kita lakukan olah data yang sangat rumit dan panjang sekali hingga dilakukan pleno secara berjenjang mulai dari KPU Kota Kediri, dalam hal ini KPU tingkat Kap Kota, kemudian dilakukan berjenjang ke KPU Provinsi dan dilakukan hingga ke KPU Pusat atau KPU RI, yang selanjutnya dilakukan pengumuman kepada masyarakat untuk dicermati ulang oleh masyarakat dan oleh KPU tingkat Kap Kota, yang selanjutnya untuk dilakukan mutakhir secara terus-menerus hingga sebelum dilakukan pemilu atau pemilihan. Mungkin dari Ibu Niasari ada closing statement yang bisa disampaikan kepada teman-teman pemilih kita. Iya, jadi tanggal 2 Juli 2025 nanti kan ini perdana KPU Kap Kota se-Indonesia itu akan melakukan pleno proses pemutakhiran secara berjenjang. Dimulai dari masing-masing Kap Kota, kemudian tanggal 4 nanti akan dilakukan pleno di tingkat provinsi, secara serentak juga, secara nasional. Nah, harapan kami dari KPU Kota Kediri setelah kami melakukan pleno, kemudian nanti pasca pleno kami akan melakukan pengumuman terkait dengan proses siapa-siapa pemilih yang mengalami proses pemutakhiran atau pembaruan data. Maka harapan kami sobat pemilih itu bisa melakukan pencermatan. Kalau misalnya ada tetangga atau justru sobat pemilih sendiri mengalami perubahan tetapi tidak ada dalam data pemilih yang kami umumkan untuk proses pemutakhiran itu, harapan kami nanti sobat pemilih bisa mengajukan masukan dan tanggapan masyarakat. Caranya bagaimana? Caranya nanti pantau terus webnya KPU Kota Kediri atau lamannya webnya KPU Kota Kediri serta media sosial. Nanti di situ akan ada bagaimana caranya melakukan masukan dan tanggapan masyarakat. Kalau mau datang langsung ke KPU Kota Kediri, kami akan sangat welcome gitu. Karena memang ada formulir yang harus diisi dalam proses pengajuan masukan dan tanggapan masyarakat itu, begitu. Baik, terima kasih Bu Nia. Oke teman pemilih, sekian episode podcast KPU Kota Kediri untuk hari ini. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Ibu Nia. Sama-sama Mas Danu. Mari dukung terus pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Kota Kediri. Jangan lupa follow medsos KPU Kota Kediri dan subscribe channel YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi. Saya Mas Dan, sampai jumpa dan salam KPU melayani.